Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di OLU, Online Learning UHAMKA, satu media pembelajaran daring di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kali ini kita bertemu di mata kuliah Metode Penelitian Manajemen dan Bisnis pada program studi manajemen Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Bukan karena ini mata kuliah saya bilang ini mata kuliah yang sangat penting sekali. Kenapa? Karena ini menjadi syarat bagi saudara untuk mengikuti dan lulus, bukan begitu aja, dan lulus pada mata kuliah ini dengan nilai minimal B. Padahal nilai B itu nilai yang suka dipertanyakan juga. Dengan minimal nilai B untuk saudara bisa mengajukan proposal tesis dan menseminarkannya pada suatu kesempatan tertentu, dan kemudian itu menjadi syarat bagi penulisan tesis pada program studi manajemen SPS UHAMKA. Kemudian kalau dilihat dari sifatnya, mata kuliah ini lebih pada tekanannya lebih pada ya mungkin ada pengetahuan, keterampilan dan sikap terhadap kegiatan penelitian, dan tentu ujungnya itu pada tesis yang Anda hasilkan. Setelah mengikuti mata kuliah ini, diharapkan saudara memahami secara mendalam tentang pengertian penelitian manajemen dan bisnis dengan karakteristiknya yang spesifik. Kemudian saudara dapat membuat rancangan penelitian yang akan saudara usulkan untuk proyek penelitian yang mencakup rumusan masalah, kerangka teori, rumusan hipotesis, penentuan populasi dan sampel, metode pengumpulan, analisis data, serta penulisan laporannya. Penulisan laporan tentu yang dimaksud adalah penulisan tesis di sini. Dan itu harus mengikuti buku pedoman yang disiapkan atau yang tersedia di SPS UHAMKA. Kemudian saudara juga diharapkan dapat menyampaikan usulan proyek penelitian dengan desain penelitian yang dipelajari. Dan terkait dengan sikap, diharapkan Anda punya sikap ilmiah dalam melakukan penelitian yang tercermin dalam cara berpikir dan dalam kehidupan sehari-hari. Standar ini sebenarnya di rencana pembelajaran semester itu ada 14 kali pertemuan. Dulu kita sebut tatap muka, sekarang kita nggak bisa tatap muka. Itu pertemuan di mana ada 2 pertemuan tambahan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pada pertemuan pertama dibahas tentang pendahuluan dan pengantar, kemudian pertemuan kedua tentang proses penyusunan karya ilmiah, lalu pertemuan ketiga tentang proses penelitian yang meliputi terutama masalah dan variabel penelitian, kemudian pertemuan keempat tentang kajian teori, kerangka berpikir dan hipotesis. Nah, ini bagian yang sebenarnya paling rumit di dalam penulisan tesis. Lalu kita sediakan waktu 1 kali pertemuan untuk praktek kajian teori dan kerangka berpikir. Pertemuan ke-6 tentang rancangan penelitian, termasuk di dalamnya dimulai dengan tujuan penelitian, lalu instrumen penelitian terutama bagi penelitian yang menyangkut sikap dan persepsi, kemudian tentang populasi dan sampel. Pertemuan 9 tentang teknik pengumpulan data, dan ini lebih banyak tentang teknik analisis data, karena nanti kalau kita lihat di dalam analisis data ini datanya bisa, modelnya bisa macam-macam model. Teknik analisis data yang pertama, kemudian teknik analisis data yang kedua, lalu analisis yang lain.
analisis jalur, dua metode yang dibahas. Dan yang terakhir saya kira yang juga penting dan bobotnya cukup tinggi untuk saudara itu adalah penyampaian gagasan penelitian untuk tesis. Itu ini bobot yang tinggi. Kemudian di OLU ini saudara bisa cek ke daftar nama, karena di sini masih ada dua sistem informasi yang belum sinkron. Saya nggak tahu kenapa, di mana masalahnya. Di sistem akademik dan di OLU, di online learning UHAMKA, dan dua-duanya itu ada di BPT, tapi masih sistemnya belum kompatibel. Jadi silakan cek nama saudara di situ. Jika belum ada di OLU, ya, tapi sudah di SIAKAD kayaknya udah lengkap ya, tapi di OLU-nya yang belum nyambung. Dari yang saya periksa pagi ini, di SIAKAD itu ada 40 orang peserta mata kuliah ini, dan di OLU-nya baru 18, jadi ada 2 orang. Silakan saudara coba cek atau login di OLU. Kalau saudara nggak bisa login, berarti nama saudara belum terdaftar di situ. Silakan hubungi sekretariat untuk bagaimana bisa memasukkan itu. Nanti coba, saya sendiri belum periksa siapa 2 orang itu yang belum termasuk di OLU. Kemudian yang terakhir, saudara-saudara, tentang alokasi waktu, bahwa akun OLU ini saya buka sepanjang waktu lah, boleh dibilang. Saudara bisa akses kapan saja, tetapi untuk kegiatan terkait dengan kehadiran dan partisipasi itu saya coba ikuti dari apa yang sudah dibuat jadwalnya oleh Sekolah Pascasarjana. Di mata kuliah ini dijadwalkan pukul 13 sampai 15.30, tapi kemudian saya longgarkan sedikit sampai pukul 18, sehingga meskipun untuk merespon kehadiran dan partisipasi saya sediakan waktu 60 menit, Anda bisa pilih di antara selang waktu itu. Durasinya 60 menit, tapi selang waktunya dari jam 13 sampai jam 18. Ancer-ancernya dalam proses pembelajaran ini 50 menit pertama saudara untuk menyimak materi-materi, ya, baik berupa video, berupa file-file yang lain yang disediakan. Kemudian 50 menit kedua saudara telaah kira-kira inti dari apa yang disampaikan, untuk kemudian bisa memberikan respon terhadap tanggapan terhadap materi ini. Dan di 50 menit yang ketiga itu saudara menyiapkan jawaban itu, bisa langsung di OLU karena saya sediakan di OLU, atau saudara bisa juga tulis tangan, kemudian foto lalu kirim sebagai lampiran di OLU. Kemudian bagi saudara yang belum bisa mengakses OLU, respon jawaban ini silahkan dikirim ke WA grup kelas yang sudah disiapkan. Saya kira demikian. Sekali lagi selamat datang di mata kuliah metodologi penelitian manajemen dan bisnis. Kalau disingkat bagus itu, Medlit Manis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.